Tokopedia mau bikin logo Tokopedia itu warna hijau, itu juga pasti sudah dikaji lebih dulu, sudah pasti CEO-nya dulu juga udah pasti ngesaring. Jadi dari warna hijau yang ditampilkan Tokped tadi itu pasti juga sudah hasil dari rasa atau pemikiran dari beberapa timnya sendiri. Jadi ya saya rasa gitu. Jadi teknik ATM itu bukan berarti pure murni kita niru, tapi ya kembali lagi itu tuh semua udah ada dasarnya. Kenapa kok Tokopedia ngasih warna hijau? Ya, mungkin orang identik dengan belanja, keranjang belanja itu ya warna hijau, duit itu warnanya hijau, dolar dan sebagainya. Jadi banyak banget. Kalau kayak gitu ngapain lagi kita mesti itu sih. ATM itu kadang ya gitu. Pengalaman kan mahal di situnya. Kalau susah-susah lama-lama buat cari alasan, sedangkan kita tinggal tiru aja mungkin sesederhana itu bisa. Oke ya, ngapain? Yang penting kita tahu aja kalau gitu. Itulah. Itu ketika dibawakan itu sukses gitu ya. Udah terbukti gitu. Iya. Siap, Pak Sukri gimana nih? Pertanyaannya terjawab nggak? Terus kalau misalkan belum terjawab atau belum jelas bisa di chat ulang ya, Pak Sukri. Terus ada pertanyaan dari Pak Anwar Orlando Code Shop. Tadi chat-chat teman-teman udah saya foto semua ya sebelum ini berakhir. Pak mau tanya, masih relevankah untuk saat ini menggunakan strategi spam post di e-commerce untuk membuat produk kita sering tampil di halaman utama? Mungkin Pak Beni yang lebih dulu menggeluti dunia digital marketing bisa kasih jawaban nih Pak buat Pak Anwar. Oke. Masih relevankah menggunakan strategi spam post di e-commerce? Tadi spam post ya. Spam post yang dimaksud apakah produk atau feed? Produk, Pak. Produk. Mungkin saya tanya ke Pak Sakti, spam post yang dimaksud Pak Anwar, apakah mungkin gambarnya seperti apa nih Pak? Maaf Pak Bedi, bisa diulang tadi feedback. Spam post yang dimaksud sama Mas Anwar ini yang gimana? Ya kurang lebih mungkin yang agak pernah kita lakukan juga, Coach pernah lakukan. Contoh ya, kita udah ada produk yang existing di sini dengan desain atau gambar yang seperti ini, tinggal diduplikasikan mungkin hanya dengan toko fisiknya yang ada di Semarang dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya gini, paling bagus kalau dari sisi teori ya, teori. Jadi sebenarnya gini ya, mungkin sebelum saya jawab, sedikit saya kasih gambaran terkait search engine optimization dari e-commerce. Jadi SEO e-commerce, selama ini SEO yang kita tahu itu SEO website atau URL. Ternyata di search engine e-commerce itu juga ada SEO atau search engine optimization. Secara algoritma memang secara prinsip hampir sama. Secara SEO Google dan SEO e-commerce, hanya ada beberapa hal yang mungkin berbeda, tapi secara umum, secara general, secara prinsip search engine optimization itu punya prinsip yang sama. Misal salah satunya adalah kita berharap apa yang kita cari itu, jadi intinya search engine optimization prinsipnya adalah kalau orang mencari itu mendapatkan produk yang diinginkan. Jangan sampai ketika orang mencari mendapatkan produk yang bukan diinginkan karena spam. Misalnya contoh dengan misalnya dijual scanner barcode yang sekarang Zebra misalnya. Zebra bukan Honeywell, bukan istilahnya ada untuk agar ketika orang nyari Honeywell juga masuk gitu ya. Nah, ada trik kita bilang itu. Jadi seller itu juga orang-orang kreatif. Jadi dia selalu mencari trik. Tapi di satu sisi e-commerce juga selalu mengupdate algoritma agar tidak menyesatkan para pencari tadi ke hal yang sifatnya, loh aku kan nggak nyari ini, tapi kenapa muncul ini gitu loh. Karena search engine itu perancangnya adalah
orang yang ingin banget memberikan servis terbaik. Artinya servis terbaik tadi apa yang dicari itu benar-benar akurat. Jadi tingkat keakurasian search engine itu yang paling utama. Oleh karena itu ketika kita memberi istilahnya itu melakukan mungkin contoh ya spam atau terkait mungkin jangka pendek efektif, tapi kalau untuk melakukan yang di luar algoritma umum itu bisa jadi sih banyak trik sebenarnya, tapi dalam jangka pendek mungkin bisa ada manfaat, tapi ketika untuk jangka panjang long term, apalagi dengan teori bahwa kita juga harus membranding toko kita agar lebih powerful, tadi seperti yang Pak Fatfi sampaikan bahwa untuk membranding itu juga kita butuh ciri khas, misalnya bukan hanya berpaku pada watermark, misalnya ciri khas background, mungkin ada ciri khas style tertentu yang mengidentikan bahwa kalau style ini itu punya toko A gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu juga penting untuk jangka panjang. Jadi intinya hal-hal yang istilahnya itu di luar natural sebenarnya sih bisa untuk jangka pendek, tapi tidak disarankan untuk jangka panjang. Lebih better kalau secara umum adalah promo atau mungkin semacam bakar uang yang kita budgeting secara khusus untuk di awal agar toko kita ada penjualan. Jadi tidak mengandalkan penjualan fiktif gitu ya. Mungkin kita kasih ongkos kirim atau sifatnya itu subsidi yang paling nggak ada jualan. Intinya kadang-kadang kita butuh agar untuk membooster itu memang ada hal-hal yang meyakinkan bagi customer, sehingga setidaknya kita punya portofolio atau record bahwa toko kita sudah pernah jualan, toko kita juga pernah ada testimoni, sudah cukup banyak testimoni dan lain sebagainya. Secara natural mungkin itu lebih long term dibandingkan berbagai trik yang sifatnya short term, karena short term itu kadang-kadang kita cepat-cepatan, ketika masih belum diupdate mungkin kita masih dapatkan manfaat, tapi ketika sudah ada updatean mungkin itu juga kontraproduktif dengan kelangsungan jangka panjang. Mungkin kalau mau ditambahkan Pak Fatfi silakan. Baik, Pak Beni, terima kasih jawabannya. Mungkin yang bisa long term itu istilahnya kalau di dunia marketing itu yang organik kali ya, yang lebih bisa long term daripada yang instan gitu. Iya. Jadi organik itu yang benar-benar pure berdasarkan algoritma. Jadi bukan tricky ya. Kalau kita bilang mungkin tricky bisa sesaat, tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya update dan tertentu mungkin riskan, karena ya tadi selalu ada kreativitas dari seller untuk ngedapatin short term trik lah. Tapi tentunya mereka juga berusaha agar pencarian itu akurat. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Pak Beni jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anwar, Pak Fatih mungkin ada tambahan? Oke, kalau sedikit tambahan sih terkait yang itu gimana memperjelasnya ya. Jadi kalau dulu kita pertama kali ada internet, pertama kita merambah dunia internet, kita mungkin juga sering ngerasain yang namanya di dunia website ya, itu kan sebenarnya SEO-nya tadi yang disampaikan Pak Beni ya gitu. Kita semuanya sebenarnya SEO-nya itu sama, cuman dia terkait update-nya aja yang seberapa lama. Nah, dulu waktu kita pertama kali main internet, kita coba cari deh gimana di Google, kita googling gimana caranya menghilangkan rasa sakit perut. Nah, ketika di mesin pencariannya Google itu dulu keluar banyak banget website-website yang mungkin kita nggak kenal. Nah, zaman sekarang coba deh kalau kita searching gimana caranya menghilangkan rasa sakit perut. Nah, satu company yang besar di dunia digital itu akan lebih unggul dibandingkan dunia yang lain. Contoh, ada Detik. Walaupun Detik itu detik.com itu tidak spesifik dia
membahas terkait sakit perut, tapi ketika dia besar dan memang orang sudah tahu kepercayaan dengan Detik, maka artikel yang dibuat seorganik Detik ketika sudah dipercaya, dia akan tetap muncul dibandingkan website-website sampah yang contoh dalam satu orang dia bikin banyak website dengan isi atau deskripsi atau yang dituangkan itu kurang lebihnya sama. Jadi kalau saya yang lihat dari pengalaman saya yang tadi kayak ada pengalaman nggak, ya itu sekarang aja website kita udah bisa lihat kan satu brand yang gede, nanti dia udah bisa menguasai semuanya. Kalau ya rasa sih itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Fatfi. Ini semakin banyak pertanyaan dari teman-teman. Saya pilih pertanyaan dari Pak Slamet dulu ya. Pak Slamet bertanya, toko online yang masih nih, sebentar. Toko online kita kan masih baru, Pak. Kira-kira tips apa agar bisa segera naik? Karena secara rating masih rendah, tapi secara desain ataupun keyword sudah mengikuti tips yang terbaru, alias mungkin dia udah ngikutin rumus-rumusnya yang disediakan nama platform-platform gitu ya. Nah, ini tipsnya gimana nih untuk toko online yang baru? Mungkin bisa dijawab. Pak Fatwi, silakan. Oke, kalau sedikit tips dari saya sebenarnya kan sudah kita bahas juga. Jadi kurang lebih kita harus pahamin terkait algoritma yang diberikan oleh marketplace, dan marketplace pun juga tidak akan memberikan ruangan buat para pendatang baru. Bahkan kalau kita ketahui sendiri, marketplace itu punya target terkait berapa jumlah toko yang harus toko baru yang akan masuk atau join dengan satu marketplace. Nah, di situ marketplace otomatis ketika ingin nge-grab toko baru untuk join dengan satu marketplace, dia akan memberikan fasilitas. Contohnya, satu triknya, sadarkah kita ketika kita posting satu produk baru, sebenarnya produk kita itu diberi waktu. Contohnya, kalau dulu saya amati, produk kita ketika kita posting itu akan diberikan waktu 3-4 hari untuk stay di halaman pertama atau page di atas. Nah, kembali seperti ilmu marketing yang biasanya disampaikan oleh Pak Bini di sosial media dan lain sebagainya, ketika kita post di satu platform, pasti platform itu akan mendukung kita sebisa mungkin untuk mencoba apakah post yang kita posting itu menarik atau mumpuni untuk dijadikan ke halaman pertama. Jadi kita harus aware dulu, oh ternyata di marketplace juga kita diberi ruang ketika 7 hari memang produk kamu tidak banyak diklik atau tidak menghasilkan banyak impresi, ya buat apa marketplace itu memberikan ruang di halaman pertama. Jadi itu impresinya. Terus kalau tadi nanya terus gimana Pak caranya kayak gitu, mungkin bisa jadi menurut kita fotonya sudah bagus, judulnya sudah bagus, harganya sudah bagus, tapi bisa jadi kalau memang kita sudah upload dan tidak ada impresi, kan berarti masih ada tanda tanya yang harus kita koreksi. Kurang lebih sih seperti itu, karena ya itu tadi dasarnya marketplace itu sebenarnya juga membuka secara lebar buat toko-toko baru ikut join dan berkembang bersama marketplace. Itu dulu. Oke, Pak Fatwi, terima kasih. Gimana nih Pak, tadi siapa? Pak Slamet, apakah pertanyaannya terjawab? Jadi intinya sih produk baru dikasih privilege sih sebenarnya sama platform online untuk berada di halaman teratas. Makanya mungkin perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya saat-saat krusial itu ya Pak. Mungkin Pak Beni ada tambahan Pak tentang case yang ini? Mungkin tambahannya juga gini ya, intinya gini, sebenarnya salah satu hal yang acuan seperti yang ini tambahan, karena tadi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Fatwi terkait triknya, karena kita mendapatkan kesempatan untuk tampil ya. Jadi intinya marketplace itu memberikan kesempatan pada kita untuk istilahnya itu, jadi istilahnya tidak berarti kalau kita baru juga tidak ada kesempatan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan tadi. Ketika diberi kesempatan, produk kita itu memberikan engagement atau memberikan sebuah impresi yang cukup berkesan gitu. Misalnya dari judul yang SEO friendly, ya SEO friendly itu mengacu pada apa yang orang awam pahami dengan gampang dalam pencarian. Jadi misalnya dari sisi merek, dari sisi tipe, dari sisi atribut lain kayak gitu ya. Jadi jangan sampai
kita bukan berbasis SEO friendly, tapi berbasisnya pada misalnya technical, misalnya speknya, misalnya hanya merek spek, tapi mungkin SEO friendly ada ke apakah atribut lain misalnya murah dan lain sebagainya. Nah, itu sih salah satu hal yang mungkin juga mumpung ada kesempatan dikasih kesempatan untuk muncul. Jadi sebelum dikasih kesempatan kita prepare, ketika dikasih kesempatan muncul itu harus ada sesuatu yang sangat berkesan dalam pencarian sehingga bisa akan memberikan dampak impact yang lebih jauh. Dan memang mau nggak mau, memang kalau saya bilang itu banyak ini pengalaman beberapa teman-teman merasa bahwa sudah promote, bahkan sudah menganggarkan promote, tapi hasilnya kurang optimal. Padahal dia sudah membudgeting promote dan sudah muncul. Tapi jadi sama aja. Ketika kita mendapatkan kesempatan atau kita mempromot, kalau gambar, judul, dan atribut lain yang terkait dari produk tadi kurang SEO friendly, mestinya juga akhirnya ya seperti Mbak Farah istilahkan boncos ya, seolah-olah kok sudah promo tapi kok nggak impact gitu loh. Nah ini penting karena selain itu juga ada hal seperti tadi setidaknya ada testimoni penjualan dan lain sebagainya, sehingga kalau kita bayangkan seperti tadi rasa yang Pak Fatih sampaikan, bagaimana kita dari sisi customer ngerasain mau belanja nilainya jutaan di sebuah toko yang belum ada orang satupun belanja. Kira-kira itu ada warrior atau kita punya ketakutan, padahal namanya ini belanja online, walaupun itu Tokopedia, pasti ada juga yang kualitasnya jelek gitu loh. Nggak mesti kalau dijual di Tokopedia itu pasti terjamin semua. Sehingga kita perlu selektif juga memilih seller. Mungkin itu sih tambahannya, Mbak Farah. Oke, terima kasih banyak Pak Beni, tambahannya tadi menjawab pertanyaan dari Pak Slamet. Jadi toko online itu juga masih berpotensi ada di halaman pertama, asal benar-benar memanfaatkan produk yang mau diupload, dan jangan lupa pasti SEO friendly gitu ya. Terus ini masih banyak banget pertanyaan yang mungkin kayaknya perlu dijawab nih, karena saya juga penasaran jawabannya gimana, tapi sayang banget waktu kita bahas udah jam 8. Mungkin saya bisa nambahin 2 pertanyaan lagi kali ya buat ini buat dijawab sama para suhu ini nih. Saya tertarik sama pertanyaannya Mbak Edi. Mbak Edi nanya, apa benar item yang tayang di halaman pertama itu item yang banyak lakunya? Ini di luar item yang ada di ads ya. Berarti mungkin nggak sih item yang belum laku bisa ada di halaman pertama? Nah itu gimana caranya buat seperti itu? Kalau dijawab Pak Fatih, Bu. Oke, pertanyaan sangat menarik. Jadi saya lebih menekankan kepada tadi sih. Bagus sudah ada pertanyaan lanjutan terkait, harusnya orang kan nanya, oke, gimana harusnya impresi lah. Pertanyaan selanjutnya ini menyudut kepada gimana, apakah itu memang benar itu atau seperti apa ya. Kalau tadi kita udah kupas bahwa yang bisa itu adalah impresi, ya kurang lebih bukan hanya dari sisi penjualannya aja yang tinggi, karena dia memang impresinya tinggi. Contoh, impresi di semua digital mau sosial media atau marketplace, itu semuanya berperilaku sama. Jadi ketika produk kamu itu diklik, contoh orang mau lihat produk kita tapi bukan dari kita masuk dulu ke Tokopedia. Jadi orang sudah dapat promote dari Instagram, kita lagi buka Instagram, tiba-tiba produk kita ada di promote Instagram. Dan dari orang yang sebelumnya belum membuka Tokopedia, jadi buka Tokopedia, itu adalah impresi yang menurut saya nomor 1. Jadi itu poin impresi itu yang paling berdampak utama sama seperti itu. Jadi kayak Instagram juga kayak gitu, YouTube juga kayak gitu, semuanya kayak gitu. Jadi platform sangat menyukai ketika platform itu dibuka oleh user
yang sebelumnya tidak membuka platform tersebut. Jadi mungkin bisa jadi kenapa kok ini produknya nggak laku-laku amat, tapi dia bisa muncul teratas. Contoh, kalau dari base internalnya, mungkin dia dengan memposting judul itu muncul banyak pertanyaan, muncul banyak diskusi. Yang kedua, impresi yang dari luar tadi. Mungkin ternyata produk kita itu atau produk yang ditampilkan di halaman itu ternyata di sosial media banyak banget tersebar. Jadi makanya banyak banget orang yang masuk atau melihat produk itu tanpa harus dia sudah masuk ke platform itu dulu. Kurang lebihnya seperti itu. Udah beberapa kali dijelasin sih sama Pak Beni juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Perilakunya itu sama, tinggal kita aware nggak terhadap yang seperti itu, kita nggak sih terhadap yang kayak gitu-gitu. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Kembali sih, bukan hanya produknya laku banyak, tapi impresinya memang ternyata banyak. Jadi kalau kita lihat produk yang ada di page 1, saya yakin itu dia menghasilkan impresi banyak. Jadi mendatangkan banyak pengunjung dari luar dibandingkan yang lain yang mungkin udah laku banyak tapi dan itu, dan juga mungkin ada faktor-faktor lain seperti Tokopedia ingin juga memunculkan atau dengan rating tokonya yang sudah dengan pelayanan tinggi dan sebagainya. Itu hal-hal yang tapi yang bisa kita usahakan benar-benar yang tadi poin pertama sih menurut saya paling berdampak. Ya, gimana nih Mbak Eni, pertanyaannya terjawab nggak? Jadi nggak perlu insecure lagi kalau produk belum ada yang beli, tapi takut nggak ada di halaman pertama. Jadi ini semuanya tentang impresi ya. Oke, karena waktunya udah mau habis, jadi saya kasih kesempatan satu penanya untuk dijawab. Dan ini pertanyaannya yang umum ya, dari Pak Ridwan. Malam Pak, saya mau bertanya kembali ke topik awal yang sepertinya belum terjawab dengan maksimal. Tentang gimana membuat produk kita ada di halaman pertama. Mungkin ini bisa secara ringkas atau dirunutkan atau dikasih tips-tips dari ini dari pembicara kita. Mungkin dari Pak Beni mungkin bisa ini bantu jawab pertanyaan Pak Ridwan. Oke. Sebenarnya sih kalau diruntut dari awal, intinya memang tidak ada langsung keyword sakti bahwa pasti bisa. Intinya gini, halaman pertama Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya adalah halaman eksklusif, halaman VIP. Jadi tentunya kredibilitas e-commerce Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya adalah halaman pertama. Artinya ketika halaman pertama itu isinya sampah, otomatis akan berpengaruh pada Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu menjaga kualitas halaman pertama itu adalah sebuah harga diri dari e-commerce itu sendiri. Kalau bayangkan kalau kelas Tokopedia atau Shopee menayangkan halaman pertamanya itu yang grade-nya jelek, itu pengaruh karena Shopee dan Tokopedia pun mereka berkompetisi. Seperti search engine juga. Artinya ketika halaman pertama itu diisi oleh penjual yang tidak kredibel, itu juga pengaruh ke harga diri atau kualitas Tokopedia atau Shopee sendiri, sehingga mereka berusaha menjaga kualitas dari hasil pencarian di halaman pertama. Oleh karena itu, kalau kita sebenarnya saya kembalikan lagi, tadi sudah dijawab sama Pak Bet, ininya kayak gini. Sebagai pembeli, kita sekarang kalau tadi kita sebagai penjual, sebagai pembeli, apa yang kita harapkan ketika kita mencari sebuah barang, ketika kita mengetik di pencarian di halaman pertama, apa yang kita harapkan? Tentunya adalah produk yang paling tepat. Produk yang paling tepat, produk yang paling murah. Artinya murah itu bukan hanya harga termurah, tapi murah yang terpercaya. Bukan harga yang paling murah. Karena banyak juga pencarian yang murah ternyata hanya trik aja. Bukan realnya murah gitu, tapi trik aja. Jadi kita ingin sebagai pembeli, kata Pak Fatih menekankan rasa sebagai pembeli itu gimana sih rasanya? Ketika kita sebagai pembeli, kita tentunya menginginkan ketika pencarian tercepat, saya buka, saya ketik di searching atau di halaman pertama kategori produk itu, inilah pilihan produkmu. Jadi kita nggak perlu lagi berbelit-belit ke halaman kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Karena kecepatan pencarian itu juga menjadi
sebuah kualitas dari e-commerce itu sendiri. Kalau kita mengacu pada itu. Untuk itu, coba kita tanyakan sekarang sebagai pemilik lapak, apakah pencarian di toko kita itu atau postingan di toko kita itu sudah dilihat dari kacamata pembeli itu sudah pantas nggak? Kalau belum pantas, berarti kita harus perbaiki. Supaya pantas gimana? Kalau kita mencari produk, mencari handphone misalnya, itu yang kira-kira pengennya kita gimana sih? Ya buat seperti itu, supaya pengennya pembeli, bukan pengennya penjual. Jangan mentang-mentang jadi penjual kita punya produk ini, ya udah pokoknya ini. Dari sisi sudut pandang pembeli, apa yang diinginkan? Ketika itu masalah teknikal itu mungkin masalah lain, tapi ketika dari sisi pembeli itu sudah sangat friendly, tinggal hal-hal yang sifatnya teknikal atau strategi lain, misalnya promote, dan berbagai strategi tambahan lain. Tapi yang paling penting secara prinsip jadilah berposisi di kacamata pembeli. Ketika Anda jadi konsumen mendapatkan hal yang terbaik dan cepat. Mungkin itu kalau disimpulkan, karena tadi sudah dijawab dan tinggal mengumpulkan aja dari sisi berbagai macam tadi, ya itu adalah kesimpulan daripada resume topik hari ini. Jadi kalau disimpulkan itu jawabannya tadi dari yang dijawab Pak Fatfi dan tadi ada dibahas di sesi awal. Mungkin itu sih tambahan saya. Oke, terima kasih Pak Beni. Jadi memang benar sih ya, kadang-kadang kita sering-sering posting, sering-sering upload, dan buat judul sekreatif mungkin, tapi lupa satu hal, kita nggak memposisikan diri kita sebagai customer gitu. Karena customer ini sifatnya beda-beda, tapi ada kesamaannya, sama-sama apa gitu. Nah, kita mesti punya perspektif dari customer itu. Mungkin Pak Fatfi. Gini sih Mbak Farah. Kita bisa analisa juga dari seller-seller yang top seller. Artinya misalnya di kategori produk itu top sellernya siapa? Misalnya ada 3 seller di top seller. Coba Anda amati kenapa dia bisa ada di posisi itu. Nah, itu juga penting selain kita melihat dari kacamata perspektif pembeli. Jadi gimana sih? Jadi ATM tadi yang kita sampaikan di awal juga oleh Pak Fatfi, kita juga amati, analisa pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang juga yang sellernya tinggi, yang sudah sellernya sangat tinggi dan ratingnya banyak, kita coba lihat apa bedanya kita dengan dia. Nah, kita nggak mungkin jiplak, tapi kita harus mengamati polanya aja. Mungkin itu agak membantu sih. Ya, itu aja tambahannya. Oke, terima kasih Pak Beni. Jadi tambahannya tadi selain perspektif customer juga mengamati para top seller yang mungkin kompetitor-kompetitor kita juga perlu kita amati dan amati, tiru, kemudian dimodifikasi jadi lebih bagus. Pak Fatfi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan secara singkat aja karena waktu kita udah mau habis. Oke, gini sih, kalau secara singkat saya sampaikan mungkin gini, secara teknikal kita tidak akan bisa menjabarkan, oh ini loh caranya begini, karena itu bukan pakem juga. Jadi kalau saya tadi tanya kembali ke topik gimana caranya buat pertama ya tadi, kita nggak akan bisa tahu gimana pakemnya buat tata caranya. Oh harus bikin ini dulu, oh harus bikin ini dulu, oh harus bikin ini dulu. Setidaknya kita ketika ngeh bahwa kita harus melakukan ini, nanti akan ada ketemu caranya kok. Oh ini, oh ternyata harus begini. Jadi konsepnya sebenarnya beda-beda. Mau bikin top seller dan sebagainya, lebih kepada ya itu kita belajar sama-sama memahami lah gimana orang itu kok sampai berkali-kali ngomong terkait ini, tips-tips di mana-mana berkali-kali ngomong terkait ini, dicoba dulu sudah nggak belum terkait yang itu. Kalau pakemnya terkait gimana sih tata cara urutannya mungkin dari awal begini ya sebenarnya nggak akan ada pakem karena kita lihat juga di dunia online juga kan nggak selalu yang udah lama posting duluan itu dia akan selalu di halaman pertama. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Fatfi dan Pak Beni. Diskusi kita kali ini seru banget dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang
belum terjawab. Tapi tenang aja, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab mungkin di luar sesi kita kali ini. Jadi kalau mau saya simpulkan, tadi tema kita kan gimana sih cara agar produk kita berada di halaman pertama pada semua platform e-commerce. Jadi yang disampaikan oleh Pak Beni dan Pak Fatfi memang tidak terlalu banyak teknik secara teknikal caranya, tapi mesti ada rasa. Kita harus memiliki taste, perkiraan, feeling, gimana sih kira-kira nih produk ini beneran disukai oleh customer apa enggak, kayak gitu. Jadi lebih banyak menggunakan perspektif customer. Terus yang kedua, daripada spam, lebih baik kita mengikuti SEO, karena yang organik itu lebih bisa bertahan dalam jangka panjang. Terus nggak perlu takut buat seller-seller yang baru, karena biasanya produk baru diberikan privilege untuk memajangkan di atas. Maka dari itu, selalu manfaatkan produk yang akan diupload, dibuat sebaik mungkin, desain sebaik mungkin, kalau bisa mengikuti selera customer ya. Terus, memang tidak ada kata kunci atau runutan atau aturan atau rumus gitu, rumus yang pasti untuk gimana caranya tampil di halaman pertama. Tapi kita harus punya tes, harus punya feeling. Dan jangan lupa practice make perfect. Jadi terus-terus berlatih, terus-terus menggeluti bidang ini, banyakin jam terbang, karena itu pelajaran yang lebih berharga daripada apapun. Oke, terima kasih buat semua peserta yang udah hadir dan udah kasih pertanyaan. Jangan lupa di hari Jumat nanti juga akan ada sesi Sales Gen Academy dengan topik yang berbeda juga. Oke, saya akhiri sesi kita pada malam hari ini ya. Selamat istirahat buat teman-teman. Saya senang banget. Terima kasih atas antusiasme teman-teman untuk hadir di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Selamat semuanya. malam. Terima kasih. Pak Rupi, makasih Pak Rupi. Pak Tito. Terima kasih Pak.